Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli ketan, tidak lupa membeli baju. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Jovi Muhammad. Kalian bisa panggil saya Jovi. Saya lahir di Tanjung Pinang pada bulan September 2007, Kepulauan Riau. Diterima sebagai peserta didik di SMA Negeri 2 Lumajang, menambah semangat saya untuk meraih prestasi. Sebelum usia 20 tahun, jadilah murid yang baik. Kalau mau berbisnis, pelajari pengalamannya. Sebelum usia 30 tahun, ikutilah seseorang. Kerjalah di perusahaan kecil. Begitulah ucap Jack Ma, Crazy Rich asal Tiongkok. Kalimat tersebut penuh makna, di mana sebelum berumur 20 tahun, diri kita masih dapat diperbaiki. Maka manfaatkanlah waktu tersebut untuk mengukir prestasi. Sedangkan saat kita melakukan pekerjaan, mulailah dari hal yang sederhana. Kemudian dari situlah kita ambil pengalaman untuk membangun diri menjadi lebih baik lagi. Siapa nih yang tidak suka main game? Pastinya mayoritas orang suka bermain game dong, termasuk saya. Saya lebih suka bermain game-game MOBA atau multiplayer. Karena sifatnya internasional, game-game multiplayer tentu menggunakan bahasa internasional, dalam kutip bahasa Inggris. Sehingga game multiplayer ini dapat menambah wawasan saya mengenai bahasa Inggris. Game tidak hanya sebagai sarana penghibur, namun juga sebagai sarana edukasi, selama disikapi dengan bijak. Karena jika salah langkah, maka game dapat merusak prestasi kita. Saya memiliki hobi di dalam bidang musik, yaitu bernyanyi dan mendengarkan musik. Menurut saya, musik adalah sesuatu yang dapat menggambarkan ekspresi dari jiwa saya. Jika sedang bersedih, maka musiklah yang dapat mengurangi rasa sedih tersebut. Dari hobi inilah, saya mengetahui bahwa saya memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. Maka dari itu, saya mengikuti les bahasa Inggris di tanah kelahiran saya, yaitu di Tanjung Pinang sejak taman kanak-kanak. Di tempat les tersebut, saya sering mendapat peringkat pertama. Dari situ, kecintaan saya terhadap bahasa Inggris semakin bertambah. Selain les, saya juga sering memperoleh peringkat 3 besar pada kelas 1 hingga 2 sekolah dasar. Berikut penghargaan yang saya dapat. Hingga saat saya lulus dari jenjang sekolah dasar sebagai peringkat 2, saya melanjutkan pendidikan saya di SMP Negeri 1 Sedati, Sidoarjo. Di SMP ini, saya menempuh pendidikan selama 2 tahun. Karena alhamdulillah, saya terpilih untuk mengikuti kelas akselerasi atau kelas percepatan. Lantas, bagaimana saya melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di Lumajang? Akan saya ceritakan kisah singkatnya. Setelah lulus dari jenjang SMP selama 2 tahun, saya hendak mendaftar SMA negeri di Sidoarjo. Tapi, karena kartu keluarga saya adalah Lumajang, karena mengikuti ibu, saya tidak bisa mendaftar SMA negeri di Sidoarjo.
mengingat peraturan pemerintah yang mengharuskan peserta didik untuk melanjutkan SMA negeri di area sesuai kartu keluarga. Saya sempat syok pada waktu itu. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, saya memutuskan untuk pindah ke tanah kelahiran ibu saya, yaitu Lumajang. Disinilah saya menempuh pendidikan jenjang SMA, yakni di SMA Negeri 2 Lumajang. Setelah masuk ke SMA Negeri 2 Lumajang sebagai peserta didik baru, rasa kecewa saya terobati. Saya mulai beradaptasi dan merasa nyaman dengan situasi yang baru ini. Di SMA Negeri 2 Lumajang ini, saya melanjutkan pendalaman mengenai bahasa Inggris dengan mengikuti ekstrakurikuler bahasa Inggris yang disebut English Club. Ekstrakurikuler English Club ini rutin dilakukan pada hari Jumat sepulang sekolah. Dengan mengikuti ekstrakurikuler ini, saya harap saya semakin menguasai bahasa Inggris. Baik, saya akan mencoba memperkenalkan diri saya dalam bahasa Inggris. Hello friend, my name is Jovi Muhammad. You can call me Jovi. My hobby is sing and listening to the music. I am from Senior High School Tulumajang. In Senior High School Tulumajang, I promise to be an outstanding student and continue the struggle of Satria Pinanggita in advancing Senior High School Tulumajang. Saya menempuh jenjang SMA pada kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka. Angkatan 2022 lah yang pertama kali diterapkannya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berisi pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Pembelajaran akan dilakukan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. SMA Negeri 2 Lumajang merupakan wadah dan ajang bagi peserta didik untuk meraih banyak prestasi. Hal ini dituangkan dalam berbagai organisasi seperti OSIS dan MPK, serta berbagai ekstrakurikuler seperti bela negara, karya ilmiah remaja, jurnalistik, kesehatan, olahraga, seni modern, dan seni tradisional. Berikut ini adalah pertunjukan tari topeng Kaliwungu oleh beberapa siswa-siswi SMA Negeri 2 Lumajang. Tari topeng Kaliwungu merupakan seni tari tradisional di Kabupaten Lumajang yang diwariskan secara turun-temurun. Tari topeng Kaliwungu ini menceritakan tentang seorang Bupati Sumeneb, yakni Arya Wiraraja, yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Lumajang. Tari topeng Kaliwungu memiliki makna filosofis, di mana seburuk-buruknya manusia pasti masih memiliki kelembutan dalam hatinya. Oh iya, para siswa dan siswi SMA Negeri 2 Lumajang mendapat julukan yakni Satria Pinanggita. Lumajang terkenal sebagai daerah penghasil berbagai jenis buah pisang yang unggul. Hal ini yang melatar belakangi Lumajang disebut sebagai kota pisang. Lumajang adalah letak dari gunung tertinggi di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru. Salah satu danau eksotik yang berada di Gunung Semeru adalah Ranu Kumbolo. Selain Gunung Semeru, terdapat pula dataran tinggi yang menjadi wisata terkenal di Lumajang, yaitu Puncak B29. B29 sendiri artinya bukit dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Puncak B29 bahkan dijuluki sebagai negeri di atas awan karena ukurannya yang sangat tinggi, melebihi tinggi Gunung Bromo. Di Lumajang juga tersebar suku bangsa berbeda-beda yang hidup berdampingan tanpa adanya konflik. Kita adalah generasi penerus bangsa. Jadilah generasi penerus bangsa yang baik. Maka manfaatkanlah waktu itu dari sekarang. Saya, Jovi Muhammad, siap menjadi Duta Pelajar Putra tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.